kalian hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini hadir semua. Masih semangat mengikuti pembelajaran tutorial IPA? Baiklah, pada pertemuan pertama, Bu Guru akan memberikan perbaikan pembelajaran sumber energi alternatif. Pembelajaran kali ini bertujuan untuk mengetahui manfaat sumber energi alternatif dan untuk mengetahui perubahan energi listrik. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan dengan tujuan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Apa itu bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pada umumnya, istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan beberapa contoh energi alternatif. Energi alternatif yang pertama adalah energi biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik tumbuhan dan hewan. Tumbuhan membentuk bahan organik dengan bantuan energi matahari melalui fotosintesis. Sedangkan hewan menghasilkan bahan organik dari tumbuhan yang dimakannya, sehingga mengubahnya menjadi kotoran. Hasil kotoran dari hewan banyak mengandung energi biomasa. Energi biomasa ini dapat berupa bahan bakar padat, cair, dan gas. Bahan bakar padat terdapat pada kayu, arang, jerami, kulit padi, dan kotoran kering. Bahan bakar biomasa cair terdapat pada minyak. Minyak ini dihasilkan tanaman berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, biji jarak, kelapa sawit, kacang tanah, kemiri, dan kedelai. Minyak yang dihasilkan dari tanaman berbiji ini disebut dengan biodiesel. Minyak juga dapat dihasilkan dari tumbuhan yang mengandung pati seperti singkong, jagung, sagu, dan lain-lain. Bahan-bahan ini diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan minyak yang disebut dengan bioetanol. Minyak bioetanol ini dapat menggantikan fungsi dari minyak bumi. Keunggulan dari biomasa sendiri adalah merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan menyediakan energi yang terus berkesinambungan. Selanjutnya, energi yang kedua adalah energi matahari. Energi matahari menghasilkan energi panas dan cahayanya dapat berguna bagi makhluk hidup. Energi panas matahari dapat digunakan manusia untuk mengeringkan pakaian dan juga untuk mengeringkan hasil pertanian.
Energi matahari merupakan energi yang tak terbatas. Energi matahari ini juga digunakan untuk menghidupkan kalkulator, jam, memanaskan air, dan sebagai sumber tenaga listrik tenaga surya atau biasa disebut dengan PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya atau matahari. Hal yang dimanfaatkan dari pembangkit listrik ini adalah panas matahari dengan bantuan alat yang bernama sel surya atau disebut dengan solar cells. Sel surya yang terdapat pada alat pemanas air tenaga surya biasanya diletakkan di atas rumah. Energi listrik yang dihasilkan dari sel surya digunakan untuk memanaskan air pada tangki air dengan kemajuan teknologi energi matahari. Selanjutnya, energi yang ketiga adalah energi angin. Dengan kemajuan teknologi, energi angin dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik melalui penggunaan pembangkit listrik tenaga bayu. Disebut dengan PLTPB. Prinsip kerja PLTPB adalah mengubah energi angin menjadi energi listrik dengan bantuan kincir angin. Dari putaran kincir angin tersebut akan menggerakkan alat generator yang disebut dengan aerogenerator sehingga mampu menghasilkan listrik. Energi yang keempat adalah air. Seperti halnya angin, air juga bisa menggerakkan kincir atau turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik tenaga air. Disebut dengan PLTA. Energi alternatif yang kelima adalah energi panas bumi. Energi alternatif panas bumi atau yang disebut dengan geothermal merupakan energi yang berasal dari lapisan batu panas atau magma yang berada di perut bumi. Energi panas bumi muncul dalam bentuk semburan gas alam, air panas, dan batuan kering panas. Energi ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi, disebut dengan PLTP. Energi alternatif yang keenam adalah energi etanol. Energi etanol merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman seperti jagung dan gandum. Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Sumber energi alternatif yang terakhir yaitu dari bahan-bahan organik. Bahan organik berasal dari buah dan sayuran. Bahan organik yang berasal dari buah contohnya jeruk nipis, jeruk purut, apel, belimbing ulu, dan lain-lain. Bahan dari sayuran contohnya kentang. Kenapa buah yang rasanya masam mengandung energi listrik? Adakah yang tahu? Ya, betul. Karena mengandung larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekul terurai menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan bermuatan listrik negatif yang disebut dengan ion. Ion positif dan ion negatif.
Jumlah dari ion positif dan ion negatif akan sama, sehingga muatan ion-ion dalam larutan netral. Ion-ion ini yang kemudian menghantarkan arus listrik. Dalam larutan elektronik, molekul-molekulnya terurai menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut dengan ion. Perubahan kimia pada larutan ini ditandai dengan perubahan warna, munculnya gelembung-gelembung gas dan adanya endapan, serta jika diuji dengan menggunakan alat uji elektrolit, larutan ini mampu menyalakan sebuah lampu. Semakin banyak ion yang terbentuk, maka semakin kuat sifat elektrolit larutan tersebut. Pada buah jeruk purut atau jeruk nipis mengandung cairan asam yang fungsinya sama dengan larutan elektrolit yang memiliki banyak muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar dari suatu benda yang membuatnya mengalami gaya benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Larutan elektrolit dalam air jeruk purut atau jeruk nipis menjadi partikel-partikel yang bermuatan positif dan negatif yang disebut dengan ion. Jumlah ion bermuatan positif akan sama dengan jumlah ion yang bermuatan negatif, sehingga ion akan bersifat netral. Ion-ion ini bertugas mengantarkan arus listrik. Ketika paku atau seng ditancapkan, muatan negatif akan berkumpul di paku atau seng dan koin tembaga menjadi muatan positif. Oleh karena itu, buah jeruk akan memiliki perbedaan muatan potensial antara paku atau seng dan koin tembaga. Hal ini sama seperti kutub positif dan negatif pada batu baterai. Oleh karena itu, jika lampu disusun secara seri, maka akan menyala. Perbaikan pembelajaran dengan materi sumber energi alternatif ini semoga dapat bermanfaat dan meningkatkan hasil belajar. Sebelum pembelajaran ditutup, silakan berdoa. Sekian pembelajaran tutorial sumber energi alternatif dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.